Halo Sobat Ole, bersama saya Ibu Ia, kita hari ini akan membahas TO 14 TPS bagian pengetahuan kuantitatif. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Min 1 lebih kecil X, lebih kecil Y, lebih kecil 0. Maka urutan dari yang paling kecil. Terlihat ya, yang pertama X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Maka X kali Y pasti positif ya. Jadi bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Kemudian X kurang Y kurang 0, maka kalau kita kalikan masing-masing ruas ini dengan XY, apakah boleh? Boleh, karena XY sudah pasti positif, jadi kita kalikan XY. Hasilnya akan menjadi X kuadrat Y lebih kecil XY kuadrat lebih kecil 0. Nah, karena kedua bilangan itu masih kurang dari 0, berarti masih negatif, maka kedua bilangan ini akan lebih kecil daripada XY. Sehingga hasilnya urutannya jadi X kuadrat Y lebih kecil XY kuadrat lebih kecil XY. Jadi nomor 1 ini jawaban kita adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah bidang koordinat terdapat garis N yang melalui titik 0,0. Apakah gradien N lebih besar dari 1? Jika ada sebuah garis M yang tegak lurus dengan garis N dan gradiennya min 1. Ingat, hubungan antara dua buah garis kalau tegak lurus itu adalah gradien garis M dikali gradien garis N itu min 1. Gradien garis M-nya min 1, sehingga gradien garis N-nya akan jadi 1. Dan ini sama dengan 1, berarti nggak mungkin yang lain. Berarti apakah gradien garis N lebih besar dari 1? Tidak, karena dia sama dengan 1. Berarti cukup untuk menjawab tidak pernyataan itu. Sekarang yang kedua, apakah gradien N lebih besar dari 1 jika garis N melalui titik C, D plus 1, di mana C dan D dua bilangan berurutan dengan C lebih besar D. Di sini yang diperhatikan, C dan D dua bilangan berurutan, C-nya lebih besar D, maka berlaku C itu sama dengan D tambah 1. Jadi D, C, nah berurutan gitu. Berarti si C itu adalah D tambah 1. Berarti si garis N itu lewatnya ke 0,0 dan C, C. Sehingga gradien garis N-nya adalah C-0 per C-0 sama dengan 1. Ini pun sama. Gradien N 1, berarti apakah gradien N lebih besar dari 1? Tidak. Berarti nomor 2 juga cukup. Karena masing-masing cukup, maka nomor 2 ini jawaban kita adalah D. Soal nomor 3. Garis Y sama dengan MX plus B, M tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Memotong sumbu Y di 0, A. Manakah hubungan antara A dan B? Di sini kuncinya adalah memotong sumbu Y. Ketika ada kurva Y sama dengan MX plus B, memotong sumbu Y, maka kita buat X-nya 0. Jika X-nya 0, kita dapat Y sama dengan 0 plus B sama dengan B. Berarti kurva ini memotong sumbu Y di X-nya 0, Y-nya B, atau di 0, B. Di soal dikatakan dia memotong sumbu Y di 0, A. Artinya 0, B ini sama dengan 0, A. Atau berarti A-nya sama dengan B. Berarti pernyataan yang keempat, dia benar. Nah, karena A sama dengan B, kan kita belum tahu juga apakah positif atau negatif. Tapi karena sudah sama, ketika A-nya positif, B-nya positif. A-nya negatif, B-nya negatif. Berarti kalau dikalikan, A kali B pasti positif. Jadi pernyataan yang betul adalah 2 dan 4, yaitu C. Selanjutnya, soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Diketahui PR sama dengan SQ, jadi PR sama dengan SQ, RST sama sisi, ini sama sisi. Kalau PQ sama dengan 2, berarti PQ itu diameternya 2, panjang RT berapa? Kita lihat sini ya. Nah, kalau PQ-nya 2, berarti TO atau jari-jarinya 1. Dan karena segitiga sama sisi, maka sudutnya pasti 60 semua nih. Dan kalau ditarik ini pasti 30, ini pasti membagi 2 ya. Nah, yang ditanya RT, diketahuinya begini. Untuk mencari X-nya, boleh memakai perbandingan
segitiga siku-siku dengan sudut istimewa, atau kita boleh pakai perbandingan trigonometri biasa. Dan saya pakai perbandingan trigonometri biasa, di mana diketahuinya ini 1x itu kalau dari 30 itu cos, kalau dari 60 itu depan. Miringnya berarti sin. Saya pakai sin 60. 1 per x berarti depan per miring. Sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan 1 per x. Berarti kalau begitu, x-nya adalah 2 per akar 3. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah D. Nomor 5. Dalam sebuah kelas, 10% anak perempuan berambut keriting dan 20% anak laki-laki berambut keriting. Perbandingan anak perempuan dan laki-laki 3:4. Berapa bagian anak berambut keriting dari seluruh siswa? Kita lihat, kalau misalnya jumlah anak perempuan saya anggap X, berarti yang keriting 10% dari X, yang perempuan ya. Terus kalau misalnya laki-laki Y, berarti 20% dari Y juga berambut keriting. Dikatakan X banding Y-nya 3:4 atau X 3/4 Y. Jadi biar variabelnya kita gabung, kita lihat di sini. Yang berambut keriting itu kan 10% X tambah 20% Y. Kita substitusi, jadi X-nya kita rubah menjadi 3/4 Y. Kita dapatkan yang berambut keriting, kalau ditotalkan ternyata sama dengan 27,5% dari Y. Jumlahnya ya, jadi jumlah anak yang berambut keriting itu 27,5% dari Y. Pertanyaannya berapa bagian dari total? Nah, tinggal kita lihat. Total itu berarti X plus Y, jadi 27,5%. Y itu berapa bagian dari X plus Y? Gitu ya. Kita lihat di sini. X-nya kita ganti lagi jadi 3/4 Y, sehingga Y-nya kita bisa habiskan, Y 27,5% dibagi 7/4, itu hasilnya 11/70. Jadi nomor 5, jawaban kita adalah A. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Dari 190 siswa yang pergi ke sebuah toko, 95 suka kue coklat, 75 kue kacang, paling sedikit 12 kue suka keduanya ya. Kita lihat pertanyaannya, yang tidak membeli keduanya ada berapa? Mengerjakannya boleh memakai diagram Venn, tapi boleh juga kita memakai rumus menghitung banyaknya gabungan dari dua buah himpunan. Pada rumusnya, N A gabung B atau banyaknya A gabung B itu sama dengan banyak anggota A tambah banyak anggota B dikurangi banyak anggota A iris B ditambah banyak anggota yang tidak suka keduanya. Jadi 190 sama dengan 95 tambah 75 min NA iris B plus NA gabung B komplement. Sehingga kita lihat di sini, yang kita punya paling sedikit 12 suka keduanya. Jadi kalau saya pindah ruaskan, ini yang suka keduanya pindah sini, saya dapatkan yang suka keduanya itu adalah min 20 tambah NA gabung B komplement. Dan karena yang suka keduanya paling sedikit 12, berarti minimal 12, berarti boleh kita bilang kalau yang suka keduanya tuh lebih besar sama dengan 12. Artinya yang tidak membeli keduanya akan menjadi lebih besar dari 32. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Rata-rata dari 6, 8, 10, dan X di antara 6 sampai 12. Maka nilai X terbesar yang mungkin adalah, rata-ratanya katanya dari 6 sampai 12 di antaranya ya. Terus, X rata-rata itu apa sih? Ada 4 bilangan. Berarti rata-rata itu adalah jumlahkan keempat bilangan dibagi 4. Ketiga ruas kita kali 4, sehingga hasilnya 24 lebih kecil dari 24 plus X lebih kecil 48. Dan ketiga ruas kita kurangi 24, sehingga hasilnya adalah 0 lebih kecil X lebih kecil 24. Berarti bilangan bulat terbesar, X-nya di antara 0 sampai 24. Terbesar, 24-nya kan nggak ikut ya. Berarti bulat terbesar adalah 23. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 8, Ari, Boy, Coki, dan David mengumpulkan uang membeli sebuah barang dengan jumlah berbeda-beda. Ari berkontribusi 1/3 dari jumlah 3 teman, Boy 1/4 dari jumlah ketiga teman, Coki 2/5. Hubungan antara banyaknya uang yang dibayar Ari dengan yang dibayar Coki. Kita lihat di sini. Misal, kebetulan ya, nama anaknya A, B, C, D, saya anggap jumlah total yang harus mereka kumpulkan adalah X.
Ketika A sepertiga jumlah temannya, berarti sepertiga dari B plus C plus D. Di sini lihat ya, B plus C plus D itu sama dengan X min A. Jadi A-nya pindah ke sana. Berarti si jumlah temannya ini boleh saya anggap juga sebagai X min A. Sehingga saya dapat A-nya berarti 1/4 X. Itu A ya, jadi si A itu membayar 1/4 dari total yang harus dibayarkan. Sekarang kita lihat Coki, karena perbandingan dengan Coki, si Coki 2/5. Sama berarti, jumlah temannya selain Coki, berarti X min C. Sehingga kita dapatkan hubungannya. Kalau C-nya 2/7X. Jadi kalau Coki 2/7 dari total. Berarti siapa yang lebih banyak? Apakah yang 1/4 bagian atau 2/7 bagian? Tentu saja 1/4 itu lebih kecil daripada 2/7. Berarti Q lebih besar daripada P. Soal nomor 9. X, Y, dan Z 3 buah bilangan kelipatan 3 berurutan. 0 lebih kecil X, lebih kecil Y, lebih kecil Z. Sisa pembagian dari penjumlahan X plus 1, Y min 2, dan Z plus 3 jika dibagi 9. Dan pernyataan Q-nya nilainya 2. Kita lihat ya, sisa dengan 2 bandingannya gimana. Ketika X, Y, dan Z bilangan kelipatan 3 berurutan. Boleh kita misalkan, ketika X-nya kelipatan 3, saya misalkan X-nya 3P. Berarti Y-nya akan 3P tambah 3, Z-nya 3P tambah 6. Jadi, walaupun berurutan, nggak plus 1 plus 2 ya, tapi karena dia kelipatan 3, dari 3P berarti nambah 3. Nambah 3 lagi, gitu. Nah, sekarang kalau sisa pembagiannya, kita lihat sekarang. X plus 1 plus Y min 2 plus Z plus 3 dibagi 9. Dimana X, Y, Z-nya kita ganti, sehingga kita dapatkan hubungan ini. 11 itu boleh kita rubah jadi 9 tambah 2. Nah, 9P plus 9-nya kita gabung, kita faktorkan ya. 9 kali P plus 1 plus 2 dibagi 9. Bagian kiri ini habis. Karena dia kelipatan 9. 9 kali 1 bagi 9 habis kan? Sisanya berarti 2. Jadi karena sisanya 2, berarti nilai P 2. Q-nya 2, berarti P sama dengan Q. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Apakah A, B, C segitiga sama kaki? Kalau AD sama dengan DC. Dan kalau luas ABD sama dengan luas BCD. Lihat pernyataan pertama. AD sama dengan DC. Jadi saya anggap mereka sama-sama X. Karena si BD ini siku-siku, saya anggap dia garis tinggi. Untuk mencari panjang BC, berarti untuk mencari BC ini Pitagoras antara X dengan T. Dan untuk mencari panjang AB ternyata sama, Pitagoras X dengan T juga. Karena dia sama, ya berarti AB sama dengan BC. Berarti apakah sama kaki? Ya, berarti 1 cukup. Yang kedua, luas ABD sama dengan luas BCD. Ya, apakah sama kaki? Kita lihat. Kalau saya anggap alas ABD, ini AD ini A, DC-nya ini B, tingginya ini T. Maka berlaku hubungan, kan katanya luasnya sama ya, berarti luas ABD sama dengan luas BCD, setengah A kali T sama dengan setengah B kali T. Berarti kita dapat A sama dengan B. Ketika A sama dengan B, ini sama dengan pernyataan pertama. Artinya akan Pitagoras B, A dan BC-nya sama. Berarti dia juga segitiga sama kaki. Berarti apakah cukup? Cukup. Karena masing-masing cukup, jawaban kita adalah yang D. Kita lanjut, soal nomor 11. Fx sama dengan 5x kuadrat min 3. Fx plus A sama dengan 5x kuadrat plus 30x plus 42. Berapakah nilai A? Ingat, ketika saya punya fx sama dengan 5x kuadrat min 3, maka untuk fx plus A adalah 5 kali x plus A kuadrat min 3. Jadi ingat ya, ini untuk fungsi seperti ini itu hasil setelah memasukkan x plus A. Jadi jangan sampai si x plus A-nya masuk ke sini gitu. Ya, jadi si ini tuh adalah hasil masukkan x plus A ke fungsi awal. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, setelah kita jabarkan, inilah yang sama dengan 5x kuadrat plus 30x plus 42. Sehingga kita akan lihat 5x kuadratnya sudah sama. Berarti 10ax harus sama dengan 30x atau 5a kuadrat min 3 sama dengan 42. Boleh salah satu, saya ambil yang tengah ya. Jadi sehingga 10ax sama dengan 30x, berarti a-nya sama dengan 3.
Oke, selanjutnya soal nomor 12. Perhatikan grafik fungsi linear berikut. Nah, kita lihat ya, di sini fx sama dengan min x plus a. Di antara hubungan keduanya itu fx dan gx memotong sumbu y di angka yang sama. Memotong sumbu itu x-nya dibuat 0. Kalau ini x-nya saya bikin 0, saya dapat fx sama dengan a. Atau y sama dengan a, berarti motongnya di a. Berarti tinggal kita cek di antara option ini yang motongnya di A di mana saja. Jadi yang mungkin memotong di A ketika X-nya saya buat 0, ini 2A. X-nya 0, dia A. X-nya 0, dia A. X-nya 0, dia min A. X-nya 0, 2A. Berarti jawabannya antara B dan C. Nah, sekarang tinggal lihat yang membedakan itu gradien. Untuk yang fx, gradiennya ini min 1, ketika si garis itu bergeser ke kanan, menuju arah kanan itu ya, si gradiennya tuh akan mengecil, menjauhi 0. Berarti yang kita ambil jawabannya adalah yang mengecil dari min 1, berarti dia mengecil ke min 2. Jadi nomor 12 ini jawaban kita adalah yang B. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. A, B, C, D, F saling sejajar. Jadi ini saling sejajar. Berapakah panjang F? Kalau perbandingan AC banding EC sama dengan FB banding FD sama dengan 1 banding 1. Karena yang diketahui hanya perbandingan, maka kita tidak akan dapat menghitung berapakah panjangnya. Berarti 1 aja nggak cukup. Yang kedua, berapakah panjang EF? Kalau AB-nya 20, CD-nya 12. Nah, karena hanya diketahui AB 20, CD 12, kita nggak tahu nih EF itu ada di mana. Bisa di mana saja kan? Berarti sama masih nggak cukup. Tapi kalau digabung keduanya, AE banding EC, FB banding FD 1 banding 1, AB-nya 20, CD-nya 12, maka akan ada hubungan. Di mana ketika dia pas EF itu di tengah-tengah dari masing-masing diagonal, maka hubungannya adalah EF sama dengan AB min CD bagi 2. Sehingga kita dapat panjang EF-nya 4. Berarti dia cukup kalau digabung. Ketika digabung itu cukup, maka jawaban kita adalah C. Selanjutnya, soal nomor 14. Jika X lebih besar 0, P-nya seper X, Q-nya X plus 1 per X kuadrat. Maka hubungan yang benar, kita lihat ya, P-nya seper X, jadi saya sederhanakan yang Q-nya. Q sama dengan X plus 1 per X kuadrat. Berarti, kalau ini saya bagi 2, X per X kuadrat itu 1 per X tambah 1 per X kuadrat. Di mana bentuk P-nya udah di sini nih. Ya, berarti udah sama, yang membedakan plus seper X kuadratnya. Kita lihat, karena X-nya lebih besar 0, dia dikuadratkan, maka seper X kuadrat itu pasti positif. Artinya apa? Seper X dengan seper X plus sesuatu pasti lebih besar seper X plus sesuatu. Gitu. Karena ada sesuatunya pasti positif ya, berarti lebih besar. Jadi jawaban kita adalah yang B, Q lebih besar daripada P. Oke, soal nomor 15. Sebuah perusahaan membuat kode keamanan setiap pegawainya. 3 huruf, 2 digit. Ini bebas ya, jadi ada yang boleh hurufnya di depan, angkanya di belakang, atau angkanya di depan dulu, hurufnya di belakang, atau selang-seling huruf angka gitu. Jadi sih tidak ditentukan. Maka kita lihat dulu nih, yang bisa dipakai huruf tuh hanya 2, X dan Y dengan 3 huruf ya, udah pasti nih. Dikatakan sini boleh berulang. Angkanya 1, 2, 3, berarti huruf, angka. Yang bisa ngisi huruf berarti XY ada 2, angkanya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti total ini ada 72 kemungkinan untuk urutan begini. Tapi tadi saya bilang, huruf dan angkanya bisa berubah, bisa angka yang di depan, huruf yang di belakang, atau selang-seling, huruf, angka, huruf. Nah, kita akan mencari hubungan itu dengan cara permutasi unsur berulang. Yaitu ada 5 unsur, di mana unsur H-nya ada 2, unsur A-nya ada 3. Sehingga ada 10 kemungkinan. Jadi total kode keamanan yang mungkin akan terbentuk 720. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 16. ABCD belah ketupat. AC, BD berpotongan di 0,0 pada bidang koordinat. Jadi diagonalnya berpotongan di bidang koordinat. AD terletak di garis X plus Y sama dengan 1, maka BC ada di mana?
Kita ingat, pada belah ketupat, garis AD dengan BC itu saling sejajar, sehingga hanya dua kemungkinan garis yang mungkin, yaitu yang sejajar, berarti yang gradiennya sama. Jadi antara X plus Y sama dengan min 1 atau X plus Y sama dengan 1. Nah, terus kan nggak mungkin AD sama BC-nya berimpit. Karena kalau saya ambil X plus Y sama dengan 1, berarti kan dia berimpit. Berarti jawaban yang paling mungkin adalah yang X plus Y sama dengan min 1. Yaitu yang A. Atau kalau kita gambar, lihatnya begini ya. AB-nya di X plus Y sama dengan 1, maka CD-nya akan ada di X plus Y sama dengan min 1. Jadi jawaban nomor 16 adalah A. Oke, semoga pembahasan saya tadi bisa membantu. Kita bertemu kembali di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Salam edukasi dari RBD.